Selamat pagi Sobat Mike Hobby. Kita sekarang berada di Australia, Campbell. Saya mau mereview motor BMW GS yang sudah saya coba sekitar 300 km. Ini versi Australia ya. Saya nggak tahu kalau misalnya ada beda dengan Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, ini merupakan ultimate dream bagi para adventurer, motor adventurer ya. Kenapa? Ya karena nyaman serta teknologi yang sangat mumpuni ya, teknologi untuk adventure beribu-ribu kilometer bahkan keliling dunia dari round the world. Banyak deh pokoknya para petualang dunia pakai ini. Kenapa dia begitu sophisticated? Karena mau nggak mau, karena dia empuk, tenaganya buas, ya torsinya gede, mesin 1250 cc, terus seabrek teknologi ya. Oke, kita dari depan, kita lihat dari depan dulu ya. Love it or hate it bentuknya ya, tapi kita bukan masalah bentuk sih sebenarnya, karena semua akan terbiasa dengan desain, karena desain juga selera. Suka tidak suka ya, inilah kalau menurut saya ya, yang paling diidam-idamkan. Hanya sayangnya di Indonesia ini harganya sangat mahal, sampai 1 miliar lebih yang surat berisi ya. Tentu kita juga nggak pengen punya yang nggak surat kan. Di Australia sini harga bensin mahal tuh, itu 19,7 tuh 1,97 dolar Australia ya, untuk etanol. Terus kemudian kalau yang harga motor ini di Indonesia 1 miliar, di sini 300 juta, start from 30.000 Australian dollar. Kelebihannya apa sih motor ini? Nih headlampnya dia otomatis naik turun ya, ada motornya nih, ini bisa gerak naik turun. Terus kemudian suspensi kebanggaan telelever, suspensinya tuh yang ada di belakang, bukan yang di depan. Lalu mesin boxer 1250 cc, twin cylinder, tenaganya tinggi, tenaganya gede deh, torsinya gede. Lalu kemudian dynamic ESA, ini kita bisa atur tinggi pendeknya dari preload ya, bisa juga kita atur keempukannya secara elektronik. Lalu kemudian box, nah ini box yang sangat mantap, sangat muat banyak. Ini yang tipe adventure ya, K51. Terus kemudian bannya ya ini on road ya, karena kita juga rental di sini, jadinya bannya mungkin yang tipe standar on road, bukan yang biasanya kita pakai di Indonesia itu dual purpose. Secara jalanan di Australia ini relatif mulus. Sekarang gue juga agak bingung, banyak orang yang model mobilnya adalah adventure, tapi sebenarnya jalannya mulus, lebih mulus dari Indonesia. Kebalik dengan Indonesia, pakai MPV tapi jalanan adventure. Oke, ini tombol-tombol ya. Ini cruise control, berguna sekali kalau di Australia, di Indonesia mungkin nggak berguna. Lalu ini tombol lampu, ini hazard, ini menu. Kita lihat deh tuh on off nya ya, on off nya. Nah ini opening layarnya, ini mau udah 56.000 kilo ya. Ini dial jog ya, biasa kalau misalnya di layar ada pilihan kita bisa putar. Oke nya biasanya di kananin, klik gitu. Lalu kemudian ini untuk traction control on off, ini yang bawah ini SA nya bisa minimum, bisa maksimum, bisa otomatis. Ini sen, ini klakson, ini nih depan sini, ini apa, dimming, auto dimming. Lalu kemudian
Nah ini heater ya, sebelah kanan nih heater. Ini mode berkendaranya, pencet road, dynamic pro atau rain. Terus ini tombol on off ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, kalau mesinnya nyala, yang yang saya kaget waktu awal adalah ini ada coret tuh. Biasanya kalau kita lagi mengendara si H-nya ini mungkin karena standarnya turun ya. Nah, ini yang dicoret itu adalah auto hold. Jadi motor ini kalau di lampu merah ada auto hold-nya kayak mobil. Ya. Terus itu aja sih yang baru saya tahu, ternyata BMW yang baru ini ada auto hold. Lalu ini untuk adjust windscreen. Memang dia manual, tapi manualnya juga mudah, sangat mudah sekali. Nggak perlu manja-manja pakai elektrik yang bahkan beresiko terjadi error ya. Lalu ini untuk buka ini tangki yang ada kuncinya karena dia keyless. Kita matiin dulu, baru kita bisa buka tangkinya. Some of user BMW ngalami error di sini kalau key fobnya mungkin habis baterai atau semacamnya gitu ya, karena udah elektrik jadinya bingung. Kalau yang analog kan tinggal colok kunci ya nggak. Oke, mungkin demikian review singkat dari saya mengenai BMW GS 1250. It's my dream mas, it's my dream. Oke, terima kasih sudah menonton.